Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak, back again. Ketemu lagi dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita sekarang sudah ada di part yang kelima di mata kuliah manajemen strategik yang masih membahas pertemuan keenam ya tentang variasi dari strategi dan kita akan membedah kasus Rekso Group dari PT Sosro ya. Oke, kita sekarang masih membahas mengenai positioning. Jadi kalau dari positioning tentang produk lah. Nah, kita mundur sedikit tentang produksi. Dari produksinya ini nanti biasanya sudah ada beberapa eh, keterangan tentang teh botol Sosro sama Fruity. Fruity itu juga sama keluaran dari produk dari PT Sosro ya. Nah, di sini ada jenisnya dari keduanya itu produksinya diperlihatkan dari kemasan botol kemudian ada air, air murni dan lain-lain. Itu ternyata di sini target segmennya untuk teh botol sosro itu semua umur. Isinya kerat plastik itu dalam satu kerat itu 24 botol. Ketahanan produknya 1 tahun dan di dalamnya itu adalah teh wangi melati. Ini teh khasnya mereka yang memang sudah mereka pertahankan selama berpuluh-puluh tahun. Ini adalah produk unggulan dari PT Sosro. Nah, kemudian ini diferensiasinya atau turunan dari produknya mereka itu adalah inovasi dengan rasa buah. Nih, ada rasa apel, lemon dan aneka rasa buah lain. Ada stroberi, grape ya, anggur dan lain-lain. Nah, ini juga sama ketahanan produksi selama 1 tahun. Target segmennya berbeda. Ini untuk remaja. Nah, kalau yang versi botol itu pakainya kerat dan keratnya itu adalah 24 botol. Ini botolnya itu biasanya lebih lebih apa ya? Berbeda dengan botol yang ramping punyanya teh botol sosro. Kalau yang fruity itu agak kecil tapi gendut. Seperti itu. Itu adalah positioning dari produknya PT Sosro ya, beberapa. Nanti banyak banget sebetulnya. Kemudian kita lihat lagi dari sisi price, positioning juga. Nah, kalau Sosro itu mereka menembaknya tadi mereka ada di pasar oligopoli ya, di mana memang mereka itu punya kendali atas pasar karena memang mereka pertama masuk, kemudian produknya juga sudah menyebar, orang-orang juga sudah banyak yang tahu, iklannya juga sudah kenceng banget ya. Jadi memang orang top of mind biasanya. Begitu tahu oh, maaf, teh botol itu mesti inget ya teh botol sosro gitu loh. Nah, tapi dari segi harga mereka memang punya kendali tetapi ternyata mereka tetap harus memperhatikan dari pesaing, harga dari pesaing dan juga respon dari konsumen terhadap harga tersebut. Karena apa? Produknya itu homogen dan bisa saling menggantikan. Jadi dari sisi price yang ditarget atau yang ditentukan oleh perusahaan, mereka memang menargetkannya itu untuk semua umur dan semua kalangan, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas, maka harga yang mereka pilih dari 7 metode penetapan harga itu yang dipilih adalah yang penetrasi pricing. Penetrasi pricing itu apa? Nih harganya nih di sini nih. Nih, itu perusahaan berusaha menjual kepada seluruh pasar dengan satu harga yaitu murah, gitu ya. Nanti diferensiasinya di mana? Nanti ada harganya yang versi kotak, ada yang bentuknya nanti versi kotak 1 liter, ada yang agak apa tengah medium ya, ada yang versi kecilnya teh kotakan gitu yang eh, ya berapa ya ukurannya ya, yang pokoknya yang lebih kecil, kemudian ada yang menengah dan juga ada yang seliteran. Nah kayak gitu, itu nanti akan bermain di harga berbeda. Tetapi kalau yang botolnya itu ya harganya tuh di bawah 5.000 lah. Kalau zaman dulu saya itu 3.000, 3.000-an gitu. 3.000 sampai 5.000 lah gitu. Itu memang menembak atau menargetkan dengan eh, pangsa pasar yang lebih luas, makanya itu penetrasi. Luas, semua orang bisa gitu. Terjangkau sama semua orang, semua kalangan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di harga yang mereka pilih adalah penetrasi pricing. Di sini ya. Nih.
Kalau skimming price itu seperti ini gambarnya. Karena apa? Awal munculnya tuh harganya mahal. Kemudian nanti turun harga tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah handphone. Nih, harga awal seri terbaru biasanya di titik sini. Kemudian nanti turun seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, nah kalau ditanya harga penetrasi adalah di sini grafiknya. Jadi, kalau teman-teman pengen ngelihat, berapa sih, kenapa sih, eee, teh botol sosro itu menargetkan penetrasi pricing, itu tadi penjelasan saya, tetapi kalau kurang penjelasannya, teman-teman bisa juga browsing, cari tahu informasi dari berbagai sumber, buku, artikel, kemudian, dari video-video, dari YouTube dan lain-lain, kalian bisa cari informasi yang lebih detail. Kenapa PT Sosro terutama untuk teh botol sosronya itu menggunakan penetrasi pricing, oke? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kalau kita lihat dari positioning place. Positioning place itu bisa diartikan sebagai penempatan produk, distribusi atau penyebaran produk. Jadi ini lebih ke kayak kalian gampangnya bayangin distribusinya lah ya. Nah, kalau dari segi distribusinya, eee Teh Botol Sosro atau dari Sosro Group ini memang, eee, sesuai dengan misinya mereka adalah untuk internal, Indonesia, pasar Indonesia dan juga untuk pasar internasional, tuh. Maka untuk mendukung misinya mereka, mereka memang menggunakan distribusi yang sesuai dengan marketing channel-nya mereka. Marketing channel-nya mereka itu, mereka bekerja sama dan memang sengaja membuat beberapa kantor-kantor, penjualan. Jadi kantor penjualan itu bertugas dalam menarikan kembali botol-botol kosong, sekaligus juga terus, ini, apa namanya, lebih dekat lah ya, lebih gampang, lebih dekat. Kalau distribusinya deket kan nanti harganya juga nggak akan, naik terlalu tinggi, itu loh salah satunya kenapa alasan mereka, memilih, penetrasi pricing, harganya mereka, ingin menjangkau lebih banyak konsumen, tapi ya salah satu konsekuensinya adalah ya mereka memang harus kuat di jalur distribusi, gitu. Nah, ini marketing channel-nya mereka tadi ada beberapa banyak, ada 150 kantor cabang penjualan, bahkan bisa lebih ya. Ini di seluruh Indonesia. Ini memang tadi tugasnya, selain mendistribusikan, kemudian, mempromosikan untuk internalnya mereka di masing-masing cabang, nah itu juga menarik kembali botol-botol kosong atau returnable glass bottle. Gitu ya. Jadi kan yang dibeli yang harganya 3.000 sampai 5.000 itu kan isinya doang. Tetapi kalau botolnya sih dibalikin lagi gitu. Kalau kita minum di, pinggir jalan atau di mana juga pasti botolnya dibalikin lagi kalau teh botol sosro, ya. Nah, kalau kita pengen ngintip kantor-kantor penjualan di mana aja, jadi ada yang, bentuknya agen. Ada yang, grosir, kemudian ada subgrosir atau subagen, ada juga yang retailer, jadi pengecer juga. Terus ada, mungkin kerjasama dengan berbagai warung-warung, juga kayak Alfamart, kemudian ada minimarket ya, ada supermarket, ada minimarket. Nah, beberapa produknya Sosro kan masuk lewat situ distribusinya. Jadi dikencengin mereka juga sudah punya kantor cabang, terus mereka juga, kerjasama dengan, banyak retailer, kemudian kerjasama juga dengan seperti itu tadi agen-agen dan lain-lain gitu ya, pakai kontrak. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga untuk pasar yang internasional itu mereka sudah menembus Asia. Di Asianya itu mana aja udah sampai Dubai, Saudi, Brunei, kemudian Jepang, Korea, kemudian dan lain-lain. Ada Amerika juga kita sudah masuk ke Meksiko, Kanada, Amerika Serikat, Europe, ada Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Benar-benar sudah mendunia gitu. Nanti saya akan, lihatkan juga untuk Rekso Group itu, ada peta, penyebaran, distribusinya juga, nanti teman-teman bisa ngelihat gitu. Dari sekian banyak, negara di dunia gitu sudah berapa banyak yang dikuasai atau didatengin atau ada lah Rekso Group di situ. Nanti teman-teman akan bisa ngelihat sendiri. Oke,
Kita akan, bahas juga tentang place bahas tentang positioning place-nya itu adalah bagaimana cara, PT Sosro itu dan Rekso Group ya, itu memastikan distribusinya lancar. Distribusi yang dimaksudkan itu strategi integrasi bukan cuman ke depan saja, tetapi juga ke belakang. Ke belakang itu maksudnya apa? Mereka memastikan supply produknya tuh ada. Mereka memastikan supply produknya itu benar-benar terjamin dan tidak perlu rebutan dengan pesaing. Karena apa? Mereka memastikan mereka punya usaha perkebunan, terutama perkebunan teh. Karena apa? Karena mereka memastikan bahwa teh yang mereka pakai segar, teh yang mereka pakai berkualitas, teh yang mereka pakai itu betul-betul memenuhi standar kelayakan pabriknya mereka. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah positioning dari sisi place. Oke, kalau tadi kita sudah membahas positioning versi produk, price dan juga place. Oke, nanti kita akan next ke lanjutan part berikutnya, kita akan membahas mengenai positioning dari sisi promosi. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu.